setengah mati. Ih, itu bukan Jessica. Kamu siapa? Natalie, kamu jangan berpikir yang nggak mungkin. Jessica masih hidup. Itu bukan Jessica. Kalau itu bukan Jessica, terus itu siapa? Kalau nggak mau dialog dengan Mama, nggak apa-apa. Tapi jangan berulah seperti ini. Berulah gimana? Hei, kembalikan keluargaku. Ibu tahu orang yang udah mati itu arwahnya kemana? Rita, kamu ngomong sama siapa? Dasar gila! Fuck you and you're sorry. No, that is not Jessica. No, no. Selamat datang kembali di channel Dunia Wisata, tempat di mana kita akan membahas film-film paling menarik, paling misterius, dan paling membuat bulu kuduk berdiri sepanjang malam. Hari ini kita akan masuk ke sebuah kisah horor psikologis yang bukan hanya menyeramkan, tapi juga perlahan menggerogoti kewarasan. Sebuah film tentang keluarga kecil yang hidup bahagia, sampai seekor kucing hitam datang dan mengubah semuanya menjadi mimpi buruk. Dan percayalah, setelah mendengar cerita ini sampai akhir, mungkin kalian akan mulai memandang berbeda setiap kucing hitam yang melintas di depan rumah kalian malam nanti. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar apakah kalian percaya kalau hewan bisa menjadi perantara makhluk dari dunia lain. Karena film kali ini bukan sekedar tentang teror, ini tentang rahasia, tentang kematian, dan tentang sesuatu yang seharusnya tidak pernah dibangkitkan kembali. Malam itu hujan turun sangat deras. Petir menyambar langit berkali-kali, menerangi jalanan kosong di kawasan pinggiran kota. Udara terasa dingin dan lembab. Sebuah mobil hitam melaju perlahan menembus hujan menuju sebuah rumah besar yang tampak sunyi di ujung jalan. Di dalam mobil itu ada seorang wanita bernama Natalie. Wajahnya terlihat lelah. Matanya sayu seperti seseorang yang sudah terlalu lama memendam tekanan hidup. Tangannya menggenggam setir erat sementara suara hujan menghantam kaca mobil seperti bisikan-bisikan aneh yang tak berhenti mengikuti. Natalie adalah seorang psikiater. Selama bertahun-tahun ia membantu orang lain melawan trauma, depresi, dan gangguan mental. Namun ironisnya, ia sendiri mulai kehilangan ketenangan dalam hidupnya. Sesampainya di rumah, Natalie mematikan mesin mobil dan memandangi rumahnya dari kejauhan. Rumah itu besar, mewah. Tapi entah kenapa malam itu terasa sangat dingin dan asing. Lampu ruang tamu masih menyala. Bayangan seseorang terlihat bergerak di balik tirai jendela. Itu adalah Vincent, suaminya. Vincent adalah pria yang tenang dan logis. Berbeda dengan Natalie yang emosional dan sensitif, Vincent selalu mencoba memandang segala sesuatu secara rasional. Natalie turun dari mobil lalu berlari kecil menerobos hujan menuju pintu rumah. Saat pintu dibuka, aroma masakan langsung menyambutnya. "Mama pulang." Suara kecil terdengar dari ruang tengah. Talita, putri bungsunya yang masih berusia 11 tahun berlari menghampiri sambil memeluk Natalie erat. Natalie tersenyum kecil. Untuk sesaat rasa lelahnya hilang. "Kak Jessica mana?" tanya Natalie pelan. Talita menunjuk ke lantai atas. "Di kamar, lagi marah katanya." Natalie menghela napas panjang. Hubungannya dengan Jessica memang sedang tidak baik akhir-akhir ini. Putri sulungnya yang sudah berusia 19 tahun mulai sering membangkang, pulang larut malam, dan jarang bicara dengan keluarganya. Masa remaja Jessica membuat rumah itu semakin dipenuhi ketegangan.
Vincent muncul dari dapur sambil membawa secangkir teh hangat. Hari berat lagi? Tanyanya. Natalie hanya mengangguk pelan. Pasien baru? Iya, anak kecil umur 8 tahun. Katanya sering lihat perempuan berdiri di sudut kamarnya tiap malam. Vincent tersenyum tipis. Dan kamu percaya? Natalie terdiam sesaat. Aku percaya trauma bisa membuat seseorang melihat banyak hal. Vincent mengangguk lalu mencium kening istrinya. Malam itu tampak biasa saja. Mereka makan malam bersama meski suasananya terasa canggung karena Jessica hanya sibuk memainkan ponselnya tanpa banyak bicara. Di luar, hujan belum berhenti. Angin malam bertiup semakin kencang hingga pohon-pohon di halaman bergerak liar. Lalu tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari arah belakang rumah. Semua langsung terdiam. Vincent berdiri. Mungkin ranting jatuh. Namun sebelum ia sempat berjalan ke belakang rumah, Talita tiba-tiba berkata lirih. Itu datang lagi. Semua menoleh ke arah Talita. Apa maksud kamu? Tanya Natalie. Talita memandang jendela dapur dengan wajah pucat. Kucing itu? Bulu kuduk Natalie langsung meremang. Seekor kucing hitam sedang duduk diam di luar jendela. Matanya menyala kekuningan dalam gelap. Ia tidak bergerak sedikit pun. Hanya menatap lurus ke arah mereka. Suasana mendadak sunyi. Bahkan suara hujan seperti menghilang sesaat. Itu cuma kucing liar, kata Vincent santai. Namun anehnya, kucing itu sama sekali tidak takut meski lampu rumah terang dan ada banyak orang di dalam. Ia terus menatap. Diam. Tanpa berkedip. Jessica mendecakkan lidah. Ih, serem banget. Vincent akhirnya membuka pintu belakang dan mencoba mengusirnya. Hus! Tapi kucing itu tetap diam. Hingga akhirnya perlahan, ia berjalan masuk ke dalam rumah. Talita langsung tersenyum kecil. Dia pilih kita. Kalimat itu membuat Natalie merasa tidak nyaman. Talita, jangan bicara begitu. Talita membungkuk lalu mengelus kepala kucing hitam itu. Anehnya, kucing itu langsung jinak. Padahal biasanya kucing liar akan agresif pada orang asing. Aku mau pelihara dia. Tidak, jawab Natalie cepat. Tapi Talita memohon terus-menerus. Vincent akhirnya ikut membela putrinya. Cuma seekor kucing, Nat. Natalie memandangi hewan itu dengan perasaan aneh. Ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat dadanya terasa sesak. Namun akhirnya ia mengalah. Baiklah, tapi cuma sementara. Talita langsung senang bukan main. Ia membawa kucing itu ke kamarnya sambil tertawa kecil. Malam semakin larut. Hujan akhirnya berhenti. Rumah mulai sunyi. Vincent sudah tertidur. Jessica mengurung diri di kamar. Sementara Natalie masih duduk sendirian di ruang kerja sambil menulis laporan pasien. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Lalu, suara langkah kaki kecil terdengar di lorong rumah. Tok! 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 Natalie mengangkat wajah. Talita? Tidak ada jawaban. Langkah itu terus terdengar perlahan. Natalie berdiri lalu membuka pintu ruang kerjanya. Lorong rumah gelap. Lampu hanya berkedip samar. Talita? Hening. Namun di ujung lorong, ia melihat sesuatu. Seekor kucing hitam duduk diam dalam gelap. Matanya menatap lurus ke arah Natalie. Dan di belakang kucing itu, seperti ada bayangan seseorang berdiri. Tinggi. Kurus. Rambut panjang menutupi wajah. Natalie membeku. Dadanya langsung berdebar kencang. Lampu lorong tiba-tiba mati sesaat. Dan ketika menyala kembali, bayangan itu hilang. Tinggal kucing hitam itu sendirian. Natalie mencoba menenangkan dirinya. Aku terlalu lelah. Ia berjalan mendekati kucing itu. Namun saat hampir menyentuhnya, kucing itu mendesis keras. Suara desisnya terdengar seperti bisikan manusia. Lalu hewan itu berlari cepat ke arah tangga atas. Natalie terdiam. Ia mulai merasa ada sesuatu yang salah.
Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari kehancuran keluarganya. Karena sejak kucing hitam itu masuk rumah mereka, satu persatu rahasia lama mulai bangkit kembali. Dan sesuatu yang sudah lama mati, ternyata belum benar-benar pergi. Pagi harinya rumah itu terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Natalie terbangun karena suara dentingan kecil dari dapur. Matanya masih berat ketika ia melihat jam di samping tempat tidur menunjukkan pukul 5 pagi. Langit di luar masih gelap kebiruan. Ia memandang sisi ranjang sebelahnya. Vincent masih tertidur lelap. Natalie perlahan turun dari tempat tidur lalu berjalan keluar kamar. Udara rumah terasa dingin menusuk kulit. Semakin ia melangkah menuju dapur, semakin jelas suara itu terdengar. Ting, ting. Seperti sendok yang dipukulkan perlahan ke gelas kaca. Sesampainya di dapur, Natalie langsung berhenti. Talita sedang duduk sendirian di meja makan. Gadis kecil itu memakai piyama putih sambil tersenyum kecil ke arah kursi kosong di depannya. Sementara di atas meja, ada semangkuk susu untuk kucing hitam itu. Talita? Anak itu menoleh pelan. Mama bangun? Kamu ngapain pagi-pagi begini? Talita menunjuk kursi kosong di hadapannya. Lagi ngobrol. Natalie mengernyit. Sama siapa? Talita tersenyum kecil. Sama dia. Natalie langsung menoleh ke arah kursi kosong itu. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kucing hitam itu yang duduk di bawah meja sambil menatap Natalie tanpa bergerak. Entah kenapa, tatapan hewan itu membuat tengkuk Natalie merinding. Talita, jangan bercanda seperti itu. Aku nggak bercanda, Ma. Jawaban Talita terdengar lirih. Terlalu lirih untuk anak seusianya. Lalu gadis kecil itu kembali menatap kursi kosong di depannya. Seolah benar-benar ada seseorang di sana. Natalie mencoba menenangkan pikirannya sendiri. Mungkin cuma imajinasi anak kecil. Ia lalu mengambil segelas air dan mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang sejak tadi terus mengganggu. Namun saat ia berbalik, ia melihat sesuatu di dinding dapur. Bekas goresan panjang. Seperti cakaran. Natalie mendekat perlahan. Ada 5 garis hitam memanjang di tembok putih dekat kulkas. Ini siapa yang bikin? Talita diam. Kucing hitam itu perlahan berjalan mendekati dinding lalu menggesekkan tubuhnya ke sana. Natalie menghela napas. Vincent pasti bakal marah lihat ini. Talita tiba-tiba berkata pelan. Dia nggak suka kalau rumah ini terang. Siapa? Yang tinggal di sini sebelum kita. Jantung Natalie langsung berdegup lebih cepat. Talita, kamu dengar itu dari siapa? Anak itu menatap kosong ke arah jendela dapur. Dia yang bilang. Suasana mendadak terasa sangat dingin. Natalie segera menggandeng tangan putrinya dan membawanya kembali ke kamar. Namun sebelum pintu kamar tertutup, kucing hitam itu ikut masuk lebih dulu. Dan lagi-lagi, hewan itu terus menatap Natalie tanpa berkedip. Siang harinya Natalie mencoba fokus bekerja. Beberapa pasien datang ke rumah untuk sesi konsultasi pribadi di ruang praktiknya. Namun pikirannya terus terganggu oleh kejadian pagi tadi. Bahkan beberapa kali ia merasa melihat bayangan hitam melintas di luar pintu ruang praktik. Seorang pasien wanita yang sedang bercerita tiba-tiba berhenti bicara. Ibu punya kucing? Natalie tersentak. Iya, kenapa? Wanita itu tampak gelisah. Sejak tadi saya dengar suara orang bisik-bisik di luar. Natalie langsung menoleh ke arah pintu. Sunyi. Namun beberapa detik kemudian, suara lirih benar-benar terdengar samar dari lorong rumah. Sangat pelan. Seperti seseorang sedang berbisik tepat di dekat telinga. Natalie buru-buru membuka pintu. Lorong kosong. Tapi di ujung tangga atas, kucing hitam itu duduk diam sambil menatapnya. Malam berikutnya keadaan mulai semakin aneh. Jessica yang biasanya cuek mendadak terlihat gelisah. Ia turun dari kamar dengan wajah pucat. Semalam ada orang masuk kamarku. Vincent mengangkat alis. Apa? Aku serius. Jessica duduk di sofa sambil memeluk lututnya. Aku lagi tidur terus kebangun karena ada suara orang jalan di kamar.
Pas aku buka mata, ada perempuan berdiri dekat lemari. Natalie langsung memandang putrinya serius. Perempuan seperti apa? Jessica menggeleng cepat. Aku nggak lihat jelas, rambutnya panjang nutup muka. Vincent langsung menyela. Mungkin mimpi. Aku nggak mimpi, bentak Jessica. Suasana langsung tegang. Natalie mencoba menenangkan keadaan. Mungkin kamu stres. Mama juga nggak percaya aku. Jessica berdiri lalu pergi kembali ke kamarnya dengan kesal. Vincent menghela napas panjang. Rumah ini makin aneh sejak kucing itu datang. Natalie terdiam. Untuk pertama kalinya, Vincent mulai mengakui ada sesuatu yang berbeda. Malam itu Natalie sulit tidur. Ia terus memikirkan semua kejadian aneh yang muncul hanya dalam 2 hari terakhir. Sekitar pukul 2 dini hari, ia mendengar suara nyanyian kecil. Suara anak perempuan. Suaranya lirih, pelan, dan sangat dekat. Natalie membuka mata perlahan. Vincent masih tertidur di sampingnya. Nyanyian itu terdengar lagi. Seperti berasal dari lantai bawah. Natalie turun dari tempat tidur lalu berjalan perlahan keluar kamar. Lorong rumah gelap. Hanya cahaya bulan yang masuk dari jendela. Suara nyanyian itu semakin jelas. Natalie menuruni tangga perlahan. Anak tangga kayu berbunyi pelan setiap kali diinjak. Sesampainya di ruang tamu, ia langsung membeku. Talita sedang berdiri menghadap tembok. Sendirian. Rambutnya terurai menutupi wajah. Dan ia sedang bernyanyi pelan sambil mengelus sesuatu di tangannya. Talita? Anak itu tidak menjawab. Natalie mendekat perlahan. Talita, kamu ngapain? Lalu perlahan, Talita menoleh. Matanya kosong. Dan di tangannya, ia sedang memegang bangkai tikus penuh darah. Natalie langsung menjerit. Bangkai itu jatuh ke lantai. Sementara kucing hitam itu muncul dari bawah sofa sambil menjilat darah di mulutnya. Ya Tuhan! Natalie buru-buru menarik tubuh putrinya menjauh. Talita tampak bingung. Kenapa mama marah? Ini menjijikan. Dia kasih aku hadiah. Siapa? Talita menoleh ke arah sudut ruang tamu yang gelap. Dan saat Natalie ikut melihat ke sana, ia merasa ada seseorang berdiri di balik kegelapan. Bayangan hitam tinggi dengan kepala miring menatap mereka. Natalie langsung memeluk Talita erat. Ketika lampu ruang tamu dinyalakan, sudut itu kosong. Tak ada siapa-siapa. Keesokan paginya Natalie mulai mencari tahu sejarah rumah mereka. Ia merasa semua ini bukan kebetulan. Di ruang kerjanya, ia membuka laptop dan mulai menelusuri data lama tentang rumah tersebut. Beberapa artikel lama muncul. Rumah itu ternyata pernah dimiliki keluarga lain bertahun-tahun lalu. Namun salah satu berita membuat wajah Natalie berubah pucat. Seorang wanita ditemukan meninggal di rumah itu sekitar 15 tahun lalu. Namanya Evelyn. Menurut berita, wanita itu mengalami gangguan jiwa setelah kehilangan anaknya secara tragis. Tetangga sekitar sering mendengar suara tangisan dan melihat banyak kucing hitam berkeliaran di halaman rumah sebelum kematiannya. Evelyn akhirnya ditemukan tewas gantung diri di ruang bawah tanah rumah itu. Dan sejak saat itu, rumah tersebut kosong selama bertahun-tahun karena dianggap berhantu. Natalie langsung menutup laptop perlahan. Dadanya terasa sesak. Ia teringat ucapan Talita. Yang tinggal di sini sebelum kita. Tiba-tiba suara kaca pecah terdengar keras dari dapur. Bruk! Natalie langsung berlari. Sesampainya di dapur, ia melihat semua piring jatuh berserakan di lantai. Vincent berdiri kebingungan. Aku nggak nyentuh apa-apa. Sementara di atas meja dapur, kucing hitam itu duduk diam. Ekornya bergerak perlahan. Lalu tiba-tiba, semua lampu rumah mati. Gelap total. Talita langsung menangis dari lantai atas. Jessica berteriak histeris. Dan di tengah kegelapan itu, Natalie mendengar suara perempuan tertawa. Dekat sekali. Tepat di belakang telinganya. Napas Natalie langsung tercekat. Ia membeku.
Suara itu berubah menjadi bisikan. Dia milikku. Natalie menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Namun beberapa detik kemudian, lampu rumah menyala kembali. Dan saat cahaya kembali memenuhi dapur, tulisan aneh muncul di dinding. Menggunakan darah. Jangan ambil dia dariku. Jessica langsung menjerit keras. Vincent mundur perlahan dengan wajah pucat. Sementara Talitha hanya berdiri diam, menatap tulisan itu sambil tersenyum kecil. Dan di bawah meja makan, kucing hitam itu kembali menatap Natalie, seolah sedang menikmati ketakutan mereka satu persatu. Sejak tulisan berdarah itu muncul di dinding dapur, suasana rumah berubah total. Tidak ada lagi rasa nyaman. Setiap sudut rumah terasa seperti menyimpan sesuatu yang diam-diam mengawasi. Vincent yang awalnya selalu berpikir logis mulai kehilangan ketenangannya. Ia bahkan beberapa kali memeriksa seluruh rumah sambil membawa tongkat baseball, memastikan tidak ada orang asing yang masuk. Tapi tidak ada siapa-siapa. Semua pintu terkunci. Semua jendela tertutup rapat. Namun kejadian aneh terus terjadi. Dan yang paling mengerikan, semuanya selalu terjadi saat kucing hitam itu berada di dekat mereka. Malam itu Vincent memutuskan membawa kucing itu keluar rumah. Cukup. Besok pagi aku buang hewan itu jauh-jauh. Talitha langsung menangis histeris. Jangan papa, jangan tinggalin dia. Talitha, ini cuma kucing. Dia bakal marah kalau dibuang. Kalimat itu membuat Natalie langsung menatap putrinya. Siapa yang marah? Talitha menunduk pelan. Temannya? Vincent mulai kesal. Talitha stop ngomong aneh-aneh. Anak itu langsung diam. Namun sejak saat itu, tatapan matanya berubah dingin. Bukan seperti anak kecil biasanya. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Natalie takut. Larut malam, ketika semua orang tidur, Vincent terbangun karena suara pintu belakang terbuka. Kreet. Ia langsung duduk. Di sampingnya Natalie masih tertidur. Vincent turun dari tempat tidur lalu berjalan menuju dapur. Angin malam masuk dari pintu belakang yang terbuka lebar. Dan di depan pintu, kucing hitam itu duduk diam sambil menatap halaman belakang. Sialan. Vincent mendekat untuk menangkapnya. Namun langkahnya tiba-tiba berhenti. Di halaman belakang rumah, ada seseorang berdiri. Seorang wanita. Gaun putihnya basah kuyup. Rambut hitam panjang menutupi wajah. Tubuhnya diam tidak bergerak di tengah gelap malam. Jantung Vincent langsung berdegup kencang. Hei! Wanita itu perlahan mengangkat kepala. Dan tepat saat wajahnya mulai terlihat, lampu belakang rumah berkedip. Sret! Gelap. Sret! Menyala lagi. Wanita itu sudah hilang. Tinggal kucing hitam itu yang masih duduk diam di depan pintu. Vincent langsung menutup pintu dengan keras lalu mundur perlahan. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasa rumah itu benar-benar dihantui. Keesokan harinya Natalie membawa Talitha ke sekolah seperti biasa. Namun sepanjang perjalanan, putrinya hanya diam sambil memeluk boneka kecilnya. Kamu marah sama mama? Tanya Natalie lembut. Talitha menggeleng pelan. Dia bilang mama jahat. Natalie menelan ludah. Siapa? Ibu yang suka berdiri di kamar. Mobil langsung terasa sunyi. Natalie menggenggam setir lebih erat. Talitha, ibu itu seperti apa? Talitha menatap keluar jendela. Dia sedih. Apa dia pernah ngomong sesuatu? Dia bilang anaknya diambil. Bulu kuduk Natalie langsung berdiri. Anaknya siapa? Talitha terdiam beberapa saat. Lalu menjawab lirih. Anaknya dikubur di bawah rumah. Mobil hampir oleng. Natalie langsung menginjak rem mendadak di pinggir jalan. Napasnya memburu. Ia memandang putrinya dengan wajah pucat. Siapa yang bilang begitu? Talitha perlahan menoleh. Dan untuk sesaat, Natalie merasa suara yang keluar dari mulut anaknya bukan suara Talitha. Evelyn? Malam harinya Natalie mulai mencari ruang bawah tanah rumah mereka. Selama ini ia bahkan tidak tahu rumah itu memilikinya.
Setelah memeriksa gudang belakang, akhirnya ia menemukan sebuah pintu kayu tua tertutup lemari besar. Engselnya berkarat, seolah sudah lama tidak dibuka. Vincent mencoba menghentikannya. "Nat, jangan mulai aneh-aneh. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Dan kalau memang ada sesuatu di bawah sana?" Natalie terdiam. Ia sendiri tidak tahu jawabannya. Dengan perlahan Vincent membuka pintu kayu itu. Bau lembab langsung menyergap keluar. Tangga sempit terlihat menurun ke bawah dalam gelap. Natalie menyalakan senter. Mereka turun perlahan. Setiap langkah terasa berat. Udara di bawah sangat dingin. Debu memenuhi ruangan kecil itu. Dindingnya penuh noda hitam seperti bekas terbakar. Dan di salah satu sudut, ada banyak gambar kucing. Digambar menggunakan arang di seluruh tembok. Ratusan mata hitam menatap dari dinding ruang bawah tanah itu. Natalie merasakan napasnya mulai gemetar. Sementara Vincent berjalan lebih jauh. "Nat!" Suaranya terdengar tegang. Natalie mendekat. Di lantai ruang bawah tanah, ada bekas lingkaran aneh seperti simbol ritual. Di tengah lingkaran itu terdapat kalung kecil berkarat. Dan saat Natalie menyentuhnya, tiba-tiba terdengar suara perempuan menangis. Suara itu menggema di seluruh ruangan. Vincent langsung menoleh panik. "Kamu dengar itu?" Tangisan itu semakin keras. Lalu berubah menjadi jeritan penuh rasa sakit. Lampu senter mulai berkedip. Kucing hitam itu tiba-tiba muncul dari tangga bawah tanpa suara. Matanya menyala dalam gelap. Dan di belakangnya, seseorang perlahan berdiri. Wanita berambut panjang itu muncul dari kegelapan ruang bawah tanah. Gaunnya kotor penuh tanah. Lehernya membiru seperti bekas gantung diri. Natalie langsung mundur ketakutan. Vincent membeku. Wanita itu mengangkat tangan perlahan ke arah Natalie. Lalu berbisik dengan suara parau. "Kembalikan anakku." Lampu senter mati total. Jerita Natalie memenuhi ruang bawah tanah. Vincent langsung menarik istrinya naik ke atas. Mereka berdua berlari panik sambil menutup pintu basement sekuat tenaga. Napas mereka memburu. Keringat dingin membasahi tubuh. Sementara dari balik pintu, terdengar suara ketukan perlahan. Duk! 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 Seperti ada seseorang mencoba keluar dari bawah sana. Talita tiba-tiba muncul di ujung lorong. Ia berdiri sambil memeluk kucing hitam itu. "Dia marah sekarang." Vincent langsung membentak. "Cukup!" Suara bentakannya menggema keras. Talita kaget lalu menangis. Namun saat air matanya jatuh, lampu rumah kembali mati. Seluruh rumah gelap gulita. Lalu terdengar suara benda-benda jatuh dari dapur. Suara kaca pecah. Kursi bergeser sendiri. Dan dari lantai atas, suara Jessica menjerit histeris. "Mama Aa!" Natalie langsung berlari ke atas. Sesampainya di kamar Jessica, pintu kamar terkunci dari dalam. Jessica terus menjerit sambil menangis. Buka pintunya. Vincent menabrak pintu keras-keras. Brak! Sekali. 2 kali. Akhirnya pintu terbuka. Dan mereka langsung terpaku. Seluruh kamar Jessica penuh cakaran di dinding. Lemari terbuka sendiri. Kaca pecah berserakan. Sementara Jessica terduduk gemetar di sudut kamar. Wajahnya penuh air mata. Dia tadi ada di sini. Siapa? Jessica menunjuk langit-langit kamar. Perlahan semua menoleh ke atas. Dan di sana, wanita itu merangkak di plafon kamar seperti laba-laba. Rambutnya menjuntai. Kepalanya terbalik. Matanya hitam pekat. Jessica menjerit keras. Vincent langsung mundur sambil menarik keluarganya. Makhluk itu tiba-tiba melompat turun. Braak! Lampu kamar pecah. Ruangan kembali gelap. Suara tawa perempuan menggema memenuhi rumah. Sementara kucing hitam itu duduk di depan pintu kamar sambil mengeong pelan. Seolah memanggil sesuatu yang jauh lebih mengerikan untuk datang.
Jeritan Jessica masih menggema di seluruh rumah ketika Vincent menarik kedua anaknya keluar dari kamar. Natalie hampir terjatuh saat menuruni tangga karena tubuhnya gemetar hebat. Sementara itu suara tawa perempuan tadi belum juga hilang. Gaungnya terdengar dari setiap sudut rumah. Kadang dari dapur. Kadang dari atas plafon. Kadang tepat di belakang telinga mereka. Vincent segera mengambil kunci mobil. Kita pergi dari rumah ini sekarang. Natalie mengangguk cepat. Mereka tidak peduli lagi dengan barang-barang di rumah. Yang mereka pikirkan hanya keluar dari tempat itu secepat mungkin. Jessica masih menangis histeris. Talitha justru terlihat diam. Terlalu diam. Gadis kecil itu bahkan terus memeluk kucing hitam tersebut sambil berbisik pelan seolah sedang berbicara dengan seseorang. Vincent membuka pintu depan dengan terburu-buru. Namun saat pintu terbuka, mereka semua langsung membeku. Halaman depan rumah mendadak dipenuhi puluhan kucing hitam. Semuanya duduk diam. Tidak bergerak. Hanya menatap ke arah rumah. Mata mereka memantulkan cahaya kuning kehijauan dalam gelap malam. Udara terasa sangat dingin. Tidak ada suara apapun. Tidak ada suara serangga. Tidak ada suara angin. Hanya puluhan kucing itu yang diam memandangi mereka bersamaan. "Apa-apaan ini?" bisik Vincent. Lalu salah satu kucing mulai mengeong panjang. Dan seketika semua kucing lain ikut bersuara bersamaan. Suara mereka terdengar mengerikan. Bukan seperti suara kucing biasa. Lebih mirip tangisan bayi bercampur jeritan manusia. Jessica langsung menutup telinganya sambil menangis. Vincent buru-buru menutup pintu rumah kembali. "Masuk." Mereka mundur perlahan dari pintu. Sementara suara kucing di luar semakin keras. Cakaran mulai terdengar dari balik pintu dan jendela. Krek, krek. Seolah puluhan hewan itu mencoba masuk ke dalam rumah. Natalie hampir kehilangan napas. Ia menoleh ke arah Talitha. "Talitha, bilang sama mereka pergi." Anak itu menatap ibunya dengan wajah kosong. "Mereka nggak mau pergi." "Kenapa?" "Karena dia belum dapat anaknya kembali." Kalimat itu membuat darah Natalie seperti berhenti mengalir. Vincent mulai panik. "Anak siapa?" Talitha perlahan mengangkat wajah. "Anak Evelyn." Malam itu mereka akhirnya berkumpul di ruang tengah sambil menunggu pagi. Tak ada satupun yang berani tidur. Vincent memegang pisau dapur. Jessica duduk memeluk lututnya. Sementara Natalie terus memandangi jam dinding dengan perasaan takut. Setiap beberapa menit, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Kadang terdengar suara kursi digeser. Kadang suara orang menangis. Kadang suara perempuan bernyanyi lirih. Dan setiap suara itu muncul, kucing hitam milik Talitha selalu menoleh ke arah yang sama. Seolah ia bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mereka. Sekitar pukul 3 pagi, televisi di ruang tengah tiba-tiba menyala sendiri. Sreet. Layarnya penuh semut. Lalu perlahan muncul gambar hitam putih. Seorang wanita sedang berdiri sambil menggendong bayi. Wajahnya samar. Namun Natalie langsung mengenali gaun putih itu. Evelyn. Semua membeku. Gambar di televisi bergerak perlahan. Wanita itu tampak menangis sambil memeluk bayinya. Lalu layar mendadak dipenuhi bercak hitam. Dan suara perempuan terdengar dari televisi. "Mereka ambil anakku." Jessica langsung menjerit. Vincent mencoba mencabut kabel televisi. Namun layar itu tetap menyala. Suara perempuan tersebut berubah semakin marah. "Mereka kubur dia." Gambar di layar tiba-tiba berubah. Menampilkan ruang bawah tanah rumah mereka. Terlihat seseorang sedang menggali tanah. Natalie langsung menutup mulutnya sendiri. Karena orang dalam rekaman itu adalah Evelyn. Wanita itu menggali sambil menangis histeris. Lalu perlahan ia mengangkat sesuatu dari dalam tanah. Sebuah kerangka kecil. Kerangka anak-anak. Jessica langsung muntah di lantai. Sementara televisi tiba-tiba mati sendiri. Ruangan kembali sunyi. Hanya suara napas mereka yang terdengar berat. Natalie mulai memahami sesuatu.
Anak Evelyn benar-benar pernah mati di rumah itu. Dan mungkin rohnya belum pernah pergi. Keesokan paginya Vincent mengajak Natalie menemui mantan pemilik rumah yang masih tinggal di kota tersebut. Mereka meninggalkan Jessica dan Talitha bersama pembantu rumah tangga sementara. Namun sejak keluar rumah, Natalie merasa ada sesuatu mengikuti mereka. Beberapa kali ia melihat kucing hitam duduk di pinggir jalan sambil memandang mobil mereka lewat. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mereka tiba di rumah seorang pria tua bernama Harun. Pria itu dulunya tetangga Evelyn. Wajah Harun langsung berubah pucat begitu mendengar alamat rumah Natalie. "Kalian tinggal di rumah itu?" Vincent mengangguk. Harun terdiam lama sebelum akhirnya mempersilakan mereka masuk. Rumahnya kecil dan dipenuhi aroma dupa. "Seharusnya rumah itu dihancurkan sejak dulu," katanya pelan. Natalie langsung bertanya tentang Evelyn. Pria tua itu menghela napas panjang. Evelyn dulunya wanita baik. Dia tinggal sendiri bersama anak laki-lakinya. "Suaminya?" tanya Vincent. "Meninggal sebelum anak mereka lahir." Harun mulai bercerita perlahan. Bertahun-tahun lalu, Evelyn sangat menyayangi anak sematawayangnya bernama Danu. Namun suatu malam anak itu meninggal mendadak karena sakit misterius. Evelyn tidak pernah bisa menerima kematian anaknya. Ia mulai memelihara banyak kucing hitam. Orang-orang sekitar percaya Evelyn mencoba melakukan ritual untuk membangkitkan anaknya kembali. "Ritual?" Natalie langsung menegang. Harun mengangguk. Dia percaya roh bisa dipanggil lewat hewan. "Lalu apa yang terjadi?" Wajah pria tua itu berubah takut. "Suatu malam kami dengar jeritan dari rumahnya. Banyak sekali kucing berkumpul di sana. Besok paginya Evelyn ditemukan gantung diri di basement. Dan anaknya?" Harun terdiam. Mayat anak itu hilang. Ruangan langsung sunyi. Vincent menelan ludah. "Maksud Bapak?" "Kuburannya kosong." Bulu kuduk Natalie langsung berdiri. Harun menatap mereka serius. Orang-orang percaya Evelyn berhasil membangkitkan sesuatu malam itu. Tapi bukan anaknya. Natalie merasa tubuhnya semakin dingin. "Apa maksud Bapak?" Pria tua itu mendekat perlahan. Sesuatu masuk rumah itu lewat tubuh kucing hitam. Mobil mereka melaju pulang menjelang sore. Sepanjang perjalanan tidak ada yang bicara. Pikiran Natalie kacau. Ia mulai mengingat semua kejadian sejak kucing itu datang. Talitha berubah aneh. Penampakan perempuan. Suara-suara misterius. Cakaran di dinding. Semuanya dimulai dari satu hal. Kucing hitam itu. Namun saat mereka tiba di rumah, hal yang jauh lebih mengerikan sudah menunggu. Pintu depan terbuka lebar. Lampu rumah mati. Dan suasana sangat sunyi. "Jessica!" teriak Natalie panik. Tidak ada jawaban. Mereka masuk perlahan. Ruang tamu berantakan. Vas pecah. Kursi terbalik. Dinding penuh cakaran baru. Lalu terdengar suara tangisan dari lantai atas. Natalie langsung berlari menuju kamar anak-anak. Dan saat pintu kamar terbuka, ia menjerit keras. Pembantu rumah tangga mereka tergeletak di lantai dalam keadaan tak bernyawa. Matanya melotot penuh ketakutan. Lehernya dipenuhi luka cakaran dalam. Sementara di dinding kamar, tertulis menggunakan darah segar. Dia kembali. Dan di sudut ruangan, Talitha sedang duduk sambil memeluk kucing hitam itu. Gadis kecil itu perlahan mengangkat kepala. Lalu tersenyum kecil kepada ibunya. Senyum yang sama sekali bukan senyum seorang anak kecil. Natalie langsung memeluk Jessica yang berdiri gemetar di dekat lemari. Gadis itu menangis tanpa suara, terlalu syok untuk berbicara. Sementara Vincent buru-buru memeriksa tubuh pembantu rumah tangga mereka. Dia sudah meninggal. Suara Vincent terdengar bergetar. Darah masih menetes dari luka cakaran di leher wanita itu. Bekas lukanya panjang dan dalam, seperti dicabik sesuatu dengan sangat brutal. Namun yang membuat Natalie semakin takut bukan hanya mayat itu, melainkan ekspresi Talitha. Anak kecil itu masih duduk diam di pojok kamar sambil mengelus kucing hitam di pangkuannya. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Tidak ada tangisan.
Ia hanya memandang mayat di lantai seperti seseorang yang sedang melihat sesuatu yang biasa. "Talita," bisik Natalie pelan. Anak itu perlahan menoleh. Dia ganggu Mama Evelyn. Darah Natalie seperti langsung dingin. "Apa?" Talita tersenyum tipis. "Makanya dihukum." Vincent langsung mendekat dan menarik tubuh putrinya. "Cukup. Stop ngomong begitu." Talita tiba-tiba menjerit keras. Jeritannya sangat melengking hingga membuat semua orang menutup telinga. Lampu kamar berkedip liar. Sret! 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 Dan dari balik lemari pakaian, terdengar suara perempuan tertawa pelan. Jessica langsung histeris. Vincent buru-buru menggendong Talita keluar kamar sementara Natalie menarik Jessica menjauh dari mayat itu. Malam itu polisi datang ke rumah mereka. Seluruh area dipasangi garis kuning. Petugas mulai memeriksa lokasi kejadian sambil mengajukan banyak pertanyaan. Namun tidak ada satupun yang percaya cerita tentang makhluk gaib atau perempuan misterius. Semua menganggap pembunuhan itu dilakukan oleh hewan liar atau orang tak dikenal. Seorang polisi bahkan sempat bertanya pada Natalie dengan tatapan curiga. "Ibu yakin tidak ada anggota keluarga yang mengalami gangguan psikologis?" Pertanyaan itu membuat Natalie terdiam. Karena jauh di dalam pikirannya, ia mulai takut pada Talita sendiri. Setelah polisi pergi menjelang tengah malam, rumah itu kembali sunyi. Terlalu sunyi. Jessica menolak tidur sendiri sehingga ia tidur di kamar orang tuanya. Sementara Talita dikunci di kamar sebelah. Vincent duduk di ruang tamu sambil menatap kosong ke arah lantai. "Aku rasa kita harus pergi dari rumah ini." Natalie mengangguk pelan. "Besok pagi kita pindah." Namun tepat setelah kalimat itu selesai, suara ketukan terdengar dari kamar Talita. "Tok! Tok! Tok!" Pelan. Berulang. Vincent langsung berdiri. "Talita?" Ketukan itu berhenti. Lalu terdengar suara lain. Suara seseorang sedang menggaruk pintu dari dalam. Krek. Krek. Natalie langsung merinding. Vincent berjalan mendekati kamar perlahan. Talita buka pintunya. Tidak ada jawaban. Suara garukan semakin keras. Seperti kuku panjang yang menggesek kayu. Vincent mencoba membuka pintu. Terkunci. "Talita." Masih tidak ada jawaban. Akhirnya Vincent mendobrak pintu kamar. Braak. Pintu terbuka keras. Dan mereka langsung terpaku. Talita tidak ada di dalam kamar. Jendela kamar terbuka lebar. Tirainya bergerak tertiup angin malam. Sementara di lantai kamar, terdapat jejak kaki kecil penuh lumpur menuju jendela. "Ya Tuhan," bisik Natalie panik. Mereka langsung berlari keluar rumah. Halaman belakang gelap gulita. Hanya cahaya bulan yang samar menerangi pepohonan. "Talita?" teriak Vincent. Tidak ada jawaban. Namun beberapa meter dari belakang rumah, terlihat cahaya kecil berkedip di dekat gudang tua. Mereka mendekat perlahan. Dan semakin dekat, suara bisikan mulai terdengar. Banyak suara. Bercampur satu sama lain. Seperti puluhan orang sedang berdoa dengan bahasa aneh. Jantung Natalie berdetak sangat keras. Vincent membuka pintu gudang perlahan. Kreet. Bau tanah basah langsung menyergap. Dan di dalam sana, Talita sedang duduk di lantai, menghadap lingkaran lilin. Sementara puluhan kucing hitam mengelilinginya dalam diam. Mata mereka semua menyala di kegelapan. Di depan Talita, ada foto lama seorang anak kecil. Foto hitam putih yang sudah lusuh. Dan tepat di belakang gadis kecil itu, seseorang berdiri. Wanita bergaun putih. Evelyn. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Kulitnya pucat kebiruan. Lehernya penuh bekas luka. Matanya cekung hitam. Ia menatap Natalie sambil tersenyum perlahan. Natalie langsung sulit bernapas. Sementara Talita mulai berbicara dengan suara pelan. Mama Evelyn cuma mau anaknya pulang. Vincent langsung maju menarik putrinya. Kita pergi sekarang.
Namun saat tangan Vincent menyentuh tubuh Talitha, semua lilin mendadak padam. Gelap total. Lalu terdengar suara jeritan mengerikan memenuhi gudang. Jeritan perempuan bercampur suara kucing. Vincent langsung menarik Talitha keluar. Sementara Natalie mundur ketakutan. Dan di tengah gelap, Evelyn tiba-tiba muncul tepat di depan wajahnya. Matanya hitam seluruhnya. Mulutnya terbuka sangat lebar tidak wajar. "Kau ambil rumahku." Natalie menjerit keras. Vincent menariknya keluar gudang tepat sebelum pintu gudang tertutup sendiri dengan suara keras. Dua ak. Mereka semua terjatuh di tanah sambil terengah-engah. Sementara dari dalam gudang, terdengar suara benda dipukul-pukul dari dalam. Braak. Bruk. Seperti ada sesuatu yang mengamuk. Vincent langsung membawa keluarganya masuk rumah dan mengunci semua pintu. Natalie mulai menangis. Ia benar-benar tidak sanggup lagi. Semua terasa terlalu nyata untuk disebut halusinasi. Sementara itu Jessica duduk memeluk dirinya sendiri di sofa. Dia mau Talitha. Kalimat itu membuat semua langsung diam. "Apa maksud kamu?" tanya Natalie cepat. Jessica menatap kosong ke arah tangga atas. "Aku lihat perempuan itu tadi siang, dia bilang Talitha mirip anaknya." Napas Natalie tercekat. "Tidak." Jessica mulai menangis lagi. Dia bilang bakal bawa Talitha ke bawah tanah, supaya mereka bisa bersama selamanya. Tiba-tiba suara ketukan kembali terdengar. Kali ini dari basement. Duk! 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 Semua langsung menoleh ke arah pintu basement di ujung lorong. Ketukan itu semakin keras. Duk! 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 Seolah ada seseorang yang mencoba keluar dari sana. Dan di sela suara ketukan itu, terdengar suara anak kecil menangis. Suara itu sangat lirih. "Mama!" Talitha langsung berdiri perlahan. Matanya kosong. "Itu Danu?" Natalie buru-buru memeluk putrinya. "Jangan dengar suara itu." Namun Talitha mulai memberontak. Dia sendirian di bawah sana. "Talitha, stop!" Anak itu menangis keras sambil menutup telinganya. Sementara suara ketukan basement berubah semakin brutal. Duak! 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 Pintu basement mulai bergerak sendiri. Debu berjatuhan dari atas kusen. Vincent memegang kursi kayu untuk menahan pintu itu. "Nat, bantu aku." Mereka berdua menahan pintu basement sekuat tenaga. Namun dari balik pintu, terdengar suara perempuan tertawa puas. Dan perlahan, cairan hitam mulai merembes keluar dari bawah pintu basement. Baunya busuk seperti bangkai. Kucing hitam milik Talitha tiba-tiba melompat turun dari pelukan gadis kecil itu lalu berjalan mendekati cairan hitam tersebut. Hewan itu mulai menjilat cairan itu perlahan. Lalu kepalanya bergerak patah tidak wajar. Krek! Suara tulangnya terdengar jelas. Dan saat kucing itu mengangkat wajahnya, matanya berubah putih seluruhnya. Mulutnya terbuka. Dan suara perempuan keluar dari tubuh hewan itu. "Aku sudah menunggu sangat lama." Semua orang membeku mendengar suara itu keluar dari mulut kucing hitam tersebut. Suara perempuan tua. Parau. Dingin. Dan penuh kebencian. Kucing itu berdiri perlahan di depan pintu basement sambil terus menatap Natalie. Sementara cairan hitam dari bawah pintu semakin banyak mengalir ke lantai. Bau busuk memenuhi seluruh rumah. Jessica langsung muntah lagi sambil menangis ketakutan. Vincent menarik keluarganya menjauh dari lorong basement. Namun Talitha justru melangkah pelan mendekati pintu itu. "Talitha, jangan!" teriak Natalie. Anak kecil itu seperti tidak mendengar. Matanya kosong. Langkahnya pelan seperti sedang dipanggil sesuatu. Dari balik pintu basement kini terdengar suara anak kecil tertawa. Pelan. Lirih. Namun mengerikan. "Kakak." Talitha tersenyum kecil. "Danu?" Natalie langsung memeluk tubuh putrinya dari belakang sebelum ia mencapai pintu basement. Talitha mulai memberontak keras. "Lepasin aku. Dia sendirian." "Itu bukan Danu," teriak Natalie sambil menangis. Tiba-tiba,
Dua ak. Pintu basement terbuka sendiri. Angin dingin langsung menerpa seluruh rumah hingga lampu bergoyang keras. Ruangan menjadi gelap. Dan dari dalam basement, sesosok anak kecil perlahan muncul. Tubuhnya kurus. Kulitnya pucat penuh tanah. Matanya hitam pekat. Ia berdiri diam di tangga basement sambil memegang boneka rusak. Wajahnya tersenyum. Namun senyumnya terlalu lebar. Tidak manusiawi. Jessica menjerit keras. Sementara Natalie hanya bisa menatap ketakutan. Anak kecil itu perlahan berbicara. Mama bilang aku harus pulang. Vincent langsung mengambil tongkat baseball dan maju perlahan. Jangan dekat keluargaku. Anak itu memiringkan kepala. Suara tulangnya berbunyi krek. Lalu tiba-tiba semua lampu rumah pecah bersamaan. Perang! Ruangan langsung gelap total. Jeritan Jessica memenuhi rumah. Dalam gelap itu, terdengar suara langkah kecil berlari cepat mengelilingi mereka. Cekikikan anak kecil terdengar dari segala arah. Natalie memeluk Talita erat sambil menangis. Sementara Vincent mencoba mencari saklar darurat menggunakan cahaya ponsel. Dan ketika lampu ponsel menyala, mereka langsung terpaku. Anak kecil itu sudah berdiri tepat di belakang Jessica. Wajahnya sangat dekat dengan wajah gadis itu. Mulutnya terbuka lebar hingga hampir sobek sampai telinga. Kakak! Jessica menjerit histeris. Vincent langsung mengayunkan tongkatnya. Braak! Namun tubuh anak itu menghilang menjadi asap hitam. Dan dari arah dapur, suara Evelyn tertawa keras. Tawa itu menggema di seluruh rumah. Dinding mulai bergetar. Foto-foto keluarga jatuh dari tembok. Kaca jendela retak satu persatu. Sementara puluhan suara kucing mengeong terdengar dari luar rumah bersamaan. Natalie sadar mereka tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Kita keluar sekarang. Mereka segera berlari menuju pintu depan. Namun saat pintu dibuka, halaman rumah berubah. Kabut hitam memenuhi seluruh area. Pepohonan tampak mati. Dan puluhan kucing hitam duduk memenuhi jalan. Di tengah halaman, Evelyn berdiri sambil menggendong sosok anak kecil. Gaunnya berkibar tertiup angin. Sementara wajahnya kini terlihat jelas. Kulitnya robek di beberapa bagian. Matanya hitam berlubang. Lehernya miring patah. Ia menatap Talita sambil tersenyum. Anakku? Talita perlahan melangkah maju. Mama! Natalie langsung menarik tubuh anaknya. Jangan lihat dia. Namun Evelyn mulai menangis. Air matanya hitam pekat seperti tinta. Mereka ambil dia dariku, mereka kubur dia sendirian. Suara tangisnya berubah menjadi jeritan penuh amarah. Semua kucing hitam di halaman langsung mengeong bersamaan. Tanah halaman mulai bergerak. Seperti ada sesuatu di bawahnya yang sedang menggeliat. Vincent langsung menutup pintu rumah kembali. Napasnya memburu. Kita terjebak. Natalie hampir putus asa. Sementara itu Talita tiba-tiba mulai berbicara sendiri sambil menatap kosong. Dia bilang dulu ada ritual. Vincent menoleh cepat. Ritual apa? Ritual buat hidupin Danu lagi. Natalie langsung teringat cerita Harun. Evelyn memang mencoba membangkitkan anaknya. Dia pakai kucing, lanjut Talita pelan. Terus? Tapi yang datang bukan Danu. Ruangan langsung terasa semakin dingin. Talita perlahan menoleh ke arah basement yang masih terbuka. Sesuatu ikut keluar dari bawah tanah. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari basement. Duk! 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 Perlahan. Berat. Seperti seseorang sedang menaiki tangga. Semua langsung diam. Langkah itu semakin dekat. Dan sesosok pria perlahan muncul dari kegelapan basement. Tubuhnya tinggi kurus. Kulitnya hitam gosong. Matanya putih seluruhnya. Mulutnya tersenyum sangat lebar. Natalie langsung merasakan lututnya lemas. Karena makhluk itu bukan manusia. Tubuhnya bergerak patah-patah seperti boneka rusak. Setiap langkahnya menimbulkan suara tulang retak. Krek! Krek!
Krek. Sementara semua kucing di luar rumah mendadak diam bersamaan. Makhluk itu berhenti di depan tangga basement. Lalu berbicara dengan suara banyak orang sekaligus. Dia membuka pintu untukku. Vincent mundur perlahan. Apa itu? Talita menatap makhluk itu tanpa berkedip. Itu yang masuk ke tubuh Danu. Makhluk itu mulai berjalan mendekat. Udara di rumah berubah sangat dingin hingga napas mereka mengeluarkan uap putih. Lampu kembali berkedip. Dan setiap kali cahaya menyala, wajah makhluk itu berubah. Kadang menjadi anak kecil. Kadang menjadi wanita tua. Kadang menjadi kucing hitam dengan wajah manusia. Natalie mulai menangis ketakutan. Sementara Evelyn muncul lagi di belakang makhluk itu. Kali ini wajahnya penuh kesedihan. Aku cuma ingin anakku kembali. Makhluk itu menoleh ke Evelyn perlahan. Lalu tertawa. Suara tawanya sangat mengerikan. Dan kau memberiku jalan. Dalam sekejap tubuh Evelyn ditarik ke belakang oleh bayangan hitam dari basement. Wanita itu menjerit histeris. Tidak. Lepaskan aku. Tangannya mencoba meraih Talita. Tolong anakku. Lalu tubuhnya menghilang masuk ke dalam kegelapan basement. Sunyi. Hanya suara napas mereka yang tersisa. Makhluk itu kini berdiri sendirian di ruang tengah. Menatap keluarga Natalie satu persatu. Lalu perlahan, ia menunjuk Talita. Aku memilih tubuh baru. Natalie langsung memeluk anaknya erat. Jangan sentuh anakku. Makhluk itu tersenyum semakin lebar. Terlambat. Tiba-tiba tubuh Talita kejang hebat. Matanya memutih. Mulutnya terbuka sambil mengeluarkan cairan hitam. Natalie panik sambil memegang wajah putrinya. Talita. Sayang, lihat mama. Namun suara yang keluar dari mulut anak kecil itu bukan lagi suara manusia. Melainkan suara berat penuh gema. Rumah ini milikku sekarang. Natalie langsung memeluk tubuh Talita yang terus kejang di lantai ruang tamu. Cairan hitam keluar dari mulut anak itu sambil tubuhnya bergerak tidak terkendali. Talita. Jangan tinggalin mama. Vincent mencoba membantu menahan tubuh putrinya. Sementara Jessica menangis histeris di sudut ruangan. Makhluk tinggi dari basement itu masih berdiri diam sambil tersenyum lebar. Matanya putih kosong. Kepalanya miring tidak wajar. Dan setiap kali Talita menjerit, suara kucing mengeong terdengar dari seluruh rumah bersamaan. Lalu tiba-tiba tubuh Talita berhenti bergerak. Sunyi. Natalie langsung pucat. Talita? Perlahan anak kecil itu membuka mata. Namun matanya kini hitam seluruhnya. Tak ada bagian putih sedikit pun. Dan saat ia berbicara, dua suara keluar bersamaan dari mulutnya. Suara Talita. Dan suara perempuan dewasa. Mama. Natalie langsung mundur ketakutan. Talita perlahan berdiri. Kepalanya menunduk. Rambutnya menutupi wajah. Lalu lehernya bergerak patah ke samping. Krek! Jessica langsung menjerit. Vincent memegang tongkat baseball lebih erat. Menjauh dari dia. Namun Talita tertawa kecil. Tawa itu berubah semakin keras. Bukan tawa anak kecil. Lebih seperti suara banyak orang tertawa bersamaan. Dia sekarang milik kami. Lampu rumah langsung mati lagi. Dalam gelap, suara langkah kecil mulai terdengar mengelilingi mereka. Cepat. Berlari. Naik turun tangga. Sementara suara bisikan memenuhi rumah. Ibu. 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 Vincent segera menyalakan senter ponsel. Dan cahaya itu langsung menyorot ke arah tangga. Puluhan sosok anak kecil berdiri di sana. Semuanya pucat. Bermata hitam. Dan tersenyum menyeramkan. Jessica langsung histeris. Satu persatu sosok itu mulai menuruni tangga perlahan. Kaki mereka bergerak patah-patah. Sementara suara tawa anak-anak memenuhi rumah. Natalie merasa napasnya hampir berhenti. Apa mereka? Vincent menggeleng pelan. Jangan lihat mata mereka. Namun terlambat.
Salah satu sosok anak kecil tiba-tiba melompat ke arah Jessica. Gadis itu terjatuh sambil berteriak. Makhluk kecil itu merangkak di atas tubuhnya sambil tertawa. Wajahnya berubah menjadi hitam penuh luka. Vincent langsung memukul makhluk itu dengan tongkat. Braak! Tubuh makhluk itu hancur menjadi asap hitam. Tapi sosok lain mulai bermunculan dari lorong rumah. Semakin banyak. Rumah itu kini dipenuhi bayangan anak-anak. Sementara Talitha berdiri di tengah ruang tamu sambil terus tertawa. Mereka lapar. Tiba-tiba semua jendela rumah pecah bersamaan. Perang! Angin dingin masuk sangat kencang. Tirai beterbangan. Dan puluhan kucing hitam melompat masuk ke dalam rumah. Mata mereka menyala di kegelapan. Kucing-kucing itu mulai berjalan mengelilingi keluarga Natalie. Perlahan. Diam. Mengawasi. Lalu semuanya berhenti bersamaan di depan Talitha. Dan serentak menundukkan kepala. Seolah sedang menyembah sesuatu di dalam tubuh anak kecil itu. Makhluk tinggi dari basement akhirnya bergerak lagi. Ia berjalan perlahan mendekati Natalie. Setiap langkahnya meninggalkan noda hitam di lantai. Ibu. Suara itu terdengar dari dalam kepalanya sendiri. Natalie memejamkan mata sambil menangis. Apa yang kau mau dari kami? Makhluk itu tersenyum. Pintu. Apa? Tubuh anakmu adalah pintu. Jantung Natalie langsung terasa jatuh. Makhluk itu mengangkat tangan panjangnya perlahan ke arah Talitha. Dan semua kucing di rumah mulai mengeong keras bersamaan. Tubuh Talitha kembali kejang. Kali ini lebih parah. Ia melayang perlahan dari lantai. Jessica langsung memeluk ibunya sambil menangis. Sementara Vincent mencoba menarik tubuh anaknya turun. Lepaskan dia. Namun tubuh Vincent terpental keras ke dinding. Braak! Darah mengalir dari dahinya. Natalie menjerit panik. Makhluk itu kini membuka mulutnya sangat lebar. Gelap pekat terlihat di dalam mulutnya. Seperti jurang tanpa dasar. Dan dari dalam gelap itu, terdengar ribuan suara berbisik bersamaan. Biarkan kami masuk. Tiba-tiba Natalie teringat sesuatu. Kalung kecil dari basement. Ia langsung menoleh ke meja dekat lorong. Kalung tua itu masih ada di sana sejak tadi. Entah kenapa, ia merasa benda itu penting. Natalie berlari mengambil kalung tersebut. Dan saat tangannya menyentuh kalung itu, bayangan-bayangan muncul di kepalanya. Ia melihat Evelyn menangis di basement. Melihat ritual aneh. Melihat lingkaran darah. Dan melihat seorang pria tua memberi sesuatu kepada Evelyn. Seekor kucing hitam. Lalu suara terdengar jelas di telinganya. Ikat dia kembali. Natalie membuka mata dengan napas memburu. Ia langsung sadar. Makhluk itu terhubung dengan ritual lama Evelyn. Dan kalung itu mungkin satu-satunya benda yang bisa menghentikannya. Sementara itu tubuh Talitha mulai terangkat semakin tinggi. Urat hitam muncul di seluruh wajahnya. Matanya terus mengeluarkan cairan hitam. Mama sakit. Suara asli Talitha akhirnya terdengar samar. Natalie langsung menangis. Mama di sini sayang. Makhluk tinggi itu menoleh tajam ke arah Natalie. Wajahnya berubah marah. Untuk pertama kalinya senyumnya hilang. Jangan ganggu. Semua kucing di rumah mendesis bersamaan. Makhluk-makhluk anak kecil mulai bergerak cepat ke arah Natalie. Merangkak di lantai. Di dinding. Di plafon. Namun Natalie tetap maju sambil memegang kalung itu erat. Vincent yang terluka mencoba bangkit. Nat, jangan. Tapi Natalie tidak berhenti. Ia mendekati Talitha perlahan. Makhluk tinggi itu kini berdiri tepat di depannya. Tubuhnya menjulang hampir menyentuh plafon. Bau busuk keluar dari mulutnya. Dan suara ribuan bisikan terus terdengar dari dalam tubuhnya. Dia milik kami. Natalie menatap makhluk itu dengan air mata jatuh. Kamu bukan Danu. Makhluk itu membeku. Kamu cuma memakai kesedihan seorang ibu. Ruangan mendadak bergetar. Semua lampu pecah. Suara jeritan memenuhi rumah. Makhluk itu mulai bergerak liar.
wajahnya berubah-ubah dengan cepat. Anak kecil, wanita tua, kucing hitam, mayat busuk. Sementara Talitha menjerit kesakitan di udara. Natalie segera mengalungkan benda itu ke leher anaknya. Dan seketika, seluruh rumah seperti meledak oleh suara jeritan mengerikan. Makhluk tinggi itu mundur sambil meraung keras. Tubuhnya mulai retak-retak. Cairan hitam keluar dari seluruh kulitnya. Semua kucing di rumah mengamuk. Mereka melompat ke dinding, mencakar kaca, berteriak seperti manusia. Sementara Talitha jatuh keras ke lantai. Natalie langsung memeluk putrinya. Makhluk tinggi itu menatap mereka penuh kebencian. Lalu perlahan, dari dalam basement, tangan-tangan hitam mulai muncul dan menarik tubuh makhluk itu kembali ke bawah. Makhluk itu meraung marah sambil mencoba bertahan. Pintu akan terbuka lagi. Lalu tubuhnya diseret masuk ke kegelapan basement. Dan dalam sekejap, seluruh rumah mendadak sunyi. Semua kucing berhenti bergerak. Lampu kembali menyala pelan. Makhluk-makhluk anak kecil menghilang satu persatu menjadi asap hitam. Tinggal suara napas keluarga Natalie yang tersisa. Natalie memeluk Talitha erat sambil menangis. Anak kecil itu akhirnya membuka mata perlahan. Kali ini matanya kembali normal. "Mama!" Natalie langsung menangis semakin keras. Vincent dan Jessica mendekat sambil gemetar. Untuk pertama kalinya setelah semua teror itu, rumah terasa benar-benar sunyi. Namun tepat saat mereka mulai merasa semuanya selesai, suara mengeong pelan terdengar dari arah lorong dapur. Meong. Semua langsung menoleh perlahan. Dan di ujung lorong gelap itu, seekor kucing hitam masih duduk diam. Matanya menyala tajam menatap mereka tanpa berkedip. Suasana rumah berubah menjadi sangat hening setelah suara mengeong itu terdengar. Tak ada satupun yang berani bergerak. Natalie masih memeluk Talitha erat di lantai ruang tamu sementara Vincent berdiri di depan mereka dengan napas berat. Darah masih mengalir dari pelipisnya akibat benturan tadi. Sementara di ujung lorong, kucing hitam itu tetap duduk diam. Matanya bersinar dalam remang cahaya rumah. Tidak bergerak sedikit pun. Jessica mulai menangis pelan. Kenapa dia masih ada? Tak ada yang menjawab. Karena mereka semua merasakan hal yang sama. Sesuatu belum benar-benar selesai. Kucing itu perlahan berdiri. Langkahnya pelan. Sunyi. Setiap pijakan kakinya terdengar jelas di lantai kayu rumah. Tok! 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 Ia berjalan melewati lorong menuju dapur. Dan tepat sebelum menghilang di balik tembok, hewan itu berhenti sejenak lalu menoleh ke arah Natalie. Tatapannya dingin, seolah sedang mengundang mereka mengikuti. Vincent langsung menggeleng. Jangan ikut. Namun Natalie merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Bukan suara. Lebih seperti perasaan aneh di dalam kepala. Ia perlahan berdiri. Aku harus tahu semuanya. Nat, jangan. Tapi Natalie tetap berjalan menuju dapur. Lampu dapur berkedip pelan. Udara di sana terasa jauh lebih dingin dibanding ruangan lain. Dan di dekat pintu basement, kucing hitam itu duduk kembali. Menatap pintu yang kini sedikit terbuka. Dari celah pintu basement, keluar kabut hitam tipis. Natalie menggenggam tangan Talitha erat. Mama takut. Suara anak kecil itu membuat hati Natalie hancur. Ia mengusap kepala putrinya perlahan. Mama gak akan biarin siapapun ambil kamu lagi. Tiba-tiba, suara tangisan perempuan terdengar lagi dari bawah basement. Kali ini berbeda. Bukan suara marah, melainkan suara sedih penuh penderitaan. Tolong! Natalie langsung membeku. Itu suara Evelyn. Vincent mendekat perlahan. Kita tutup basement itu sekarang. Namun sebelum mereka bergerak, suara Evelyn terdengar lagi. Anakku masih di bawah. Lantai rumah mendadak bergetar pelan. Foto-foto di dinding bergoyang sendiri. Dan dari celah pintu basement, muncul tangan kecil penuh tanah. Jessica langsung mundur sambil menjerit. Tangan itu bergerak pelan mencengkeram lantai.
Lalu sosok anak kecil perlahan muncul. Danu. Namun kali ini wajahnya berbeda. Tidak menyeramkan seperti sebelumnya. Ia tampak seperti anak kecil biasa. Wajahnya pucat. Matanya sedih. Dan tubuhnya penuh tanah kuburan. Ia memandang Natalie sambil gemetar. Aku dingin? Natalie merasakan dadanya sesak. Danu menoleh ke arah basement. Air matanya jatuh perlahan. Dia nggak mau pergi. Tiba-tiba suara geraman berat terdengar dari dalam basement. Seluruh rumah langsung gelap lagi. Dan sesuatu mulai bergerak cepat di bawah sana. Suara langkah besar. Berat. Disertai suara banyak bisikan. Danu langsung ketakutan. Dia datang. Anak kecil itu mundur sambil menangis. Sementara kucing hitam itu mulai mendesis keras. Matanya berubah putih seluruhnya. Lalu dari dalam basement, makhluk tinggi tadi muncul lagi. Namun kini bentuknya jauh lebih mengerikan. Tubuhnya membesar. Kulitnya dipenuhi retakan hitam. Dan dari punggungnya keluar tangan-tangan manusia yang bergerak sendiri. Mulutnya terbuka lebar hingga dada. Suara ribuan bisikan terdengar dari dalam tubuhnya. Aku lapar. Vincent langsung menarik keluarganya mundur. Makhluk itu melangkah keluar basement perlahan. Setiap langkahnya membuat lantai retak. Sementara semua lampu rumah kembali mati satu persatu. Braak. Kaca jendela pecah. Angin hitam masuk memenuhi rumah. Dan di luar, puluhan kucing hitam kembali berkumpul di halaman. Mereka mengeong bersamaan seperti sedang memanggil sesuatu. Danu menangis ketakutan di pojok lorong. Mama salah, Mama salah. Makhluk itu menoleh ke arah anak kecil tersebut. Lalu tertawa panjang. Ibumu membuka jalan. Danu langsung menutup telinganya sambil menangis. Sementara Evelyn tiba-tiba muncul di belakang anak itu. Kali ini wujudnya jauh lebih manusiawi. Ia memeluk Danu sambil terus menangis. Maafkan Mama. Natalie menatap mereka dengan napas bergetar. Ia mulai memahami semuanya. Roh Danu yang asli ternyata masih terjebak di rumah itu. Sementara makhluk mengerikan tersebut hanyalah sesuatu yang datang lewat ritual Evelyn. Sesuatu yang memakai tubuh Danu setelah kematiannya. Makhluk itu mulai bergerak lagi ke arah Talita. Tangannya yang panjang terulur perlahan. Aku butuh tubuh. Natalie langsung berdiri di depan anaknya. Tidak. Makhluk itu tertawa. Kau tak bisa menghentikan pintu. Tiba-tiba Evelyn berdiri. Wajahnya berubah penuh tekad. Ia memandang Natalie sambil menangis. Hancurkan dia. Bagaimana caranya? Evelyn menunjuk kucing hitam di depan basement. Wadahnya. Makhluk itu langsung meraung marah. Tangan-tangan hitam dari tubuhnya bergerak liar mencoba menangkap Evelyn. Namun wanita itu memeluk Danu erat. Cepat. Natalie langsung sadar. Kucing hitam itu bukan sekadar hewan. Ia adalah penghubung makhluk tersebut dengan dunia mereka. Vincent langsung mengambil sekop besi di dekat gudang. Sementara kucing hitam itu mulai berlari cepat mengelilingi rumah. Matanya menyala terang. Suara tawa mengerikan terdengar dari tubuhnya. Jessica menjerit saat hewan itu melompat ke dinding lalu merayap di plafon seperti laba-laba. Makhluk tinggi itu meraung semakin keras. Seluruh rumah berguncang hebat. Langit-langit mulai retak. Sementara bayangan hitam keluar dari semua sudut rumah. Natalie mengejar kucing itu ke dapur. Hewan tersebut melompat ke atas meja lalu menjatuhkan semua peralatan dapur. Perang! Pisau beterbangan. Piring pecah berserakan. Vincent mencoba memukulnya namun selalu gagal. Kucing itu terlalu cepat. Sementara suara makhluk tinggi terus menggema. Jangan sentuh dia. Tiba-tiba tubuh Talita kembali kejang. Urat hitam muncul lagi di lehernya. Natalie langsung panik. Makhluk itu masih terhubung dengan putrinya. Evelyn menangis semakin keras. Kalau pintunya tidak ditutup, dia akan masuk lagi. Danu memeluk ibunya sambil gemetar. Sementara makhluk tinggi itu mulai menarik dirinya keluar sepenuhnya dari basement. Bagian tubuhnya terus membesar memenuhi ruang tamu.
Tangan-tangan hitamnya merayap di dinding. Wajah-wajah manusia muncul dari tubuhnya sambil menjerit minta tolong. Natalie akhirnya berhasil menangkap kucing hitam itu menggunakan kain tebal. Hewan itu langsung mengamuk luar biasa. Suara desisnya berubah seperti jeritan manusia. "Lepaskan aku." Vincent langsung memegang tubuh kucing itu kuat-kuat. Sementara Natalie melihat tungku api di dapur masih menyala kecil. Makhluk tinggi itu langsung meraung marah. Seluruh rumah bergetar semakin keras. "Jangan!" Talita menjerit sambil memegang kepalanya. Natalie menangis melihat putrinya kesakitan. Namun Evelyn mengangguk pelan. "Selesaikan?" Natalie memejamkan mata sambil menangis. Lalu dengan tangan gemetar, ia melemparkan tubuh kucing hitam itu ke dalam api. Seketika suara jeritan mengerikan mengguncang seluruh rumah. Jeritan itu begitu keras hingga kaca jendela langsung pecah semua. Makhluk tinggi tersebut meraung sambil tubuhnya mulai terbakar hitam dari dalam. Tangan-tangan di tubuhnya menjerit histeris. Sementara seluruh kucing di luar rumah mati mendadak bersamaan. Mereka jatuh diam satu persatu di halaman. Danu memeluk Evelyn erat. Tubuh keduanya mulai memudar perlahan. Evelyn memandang Natalie dengan air mata jatuh. "Terima kasih." Makhluk itu berusaha merangkak menuju api. Namun tubuhnya terus hancur menjadi abu hitam. Ruangan dipenuhi suara ribuan jeritan. Dan akhirnya, seluruh tubuh makhluk itu pecah menjadi asap gelap yang tersedot kembali masuk ke basement. 2 aak. Pintu basement tertutup sendiri sangat keras. Rumah langsung sunyi. Lampu kembali menyala normal. Angin berhenti. Dan untuk pertama kalinya, tak ada lagi suara bisikan. Tak ada lagi suara kucing. Tak ada lagi bayangan hitam. Hanya suara napas mereka yang tersisa dalam rumah yang hancur itu. Sementara di dekat pintu basement, kalung tua milik Evelyn kini tergeletak patah menjadi 2. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang sangat aneh. Tak ada yang bicara. Natalie masih terduduk di lantai sambil memeluk Talita erat. Tubuhnya lemas seperti baru saja melewati mimpi buruk yang tak mungkin dijelaskan dengan kata-kata. Vincent berdiri di dekat dapur dengan napas berat. Sementara Jessica hanya menangis diam-diam di sofa sambil menatap basement yang kini tertutup rapat. Rumah itu berantakan. Pecahan kaca berserakan di mana-mana. Dinding dipenuhi retakan. Bekas cakaran hitam masih terlihat di lorong dan tangga. Namun yang paling terasa adalah kesunyian. Kesunyian yang berbeda dari sebelumnya. Tak ada lagi bisikan. Tak ada lagi hawa dingin yang menusuk. Tak ada lagi perasaan sedang diawasi. Seolah sesuatu yang selama ini memenuhi rumah itu akhirnya benar-benar pergi. Talita perlahan membuka mata. "Mama." Suara anak kecil itu kembali terdengar normal. Natalie langsung menangis sambil mencium kening putrinya berkali-kali. "Kamu gak apa-apa sayang?" Talita terlihat bingung. "Kenapa rumahnya rusak?" Natalie tidak mampu menjawab. Ia hanya terus memeluk anaknya erat. Vincent berjalan perlahan mendekati pintu basement. Beberapa detik ia hanya berdiri diam memandang pintu kayu tua itu. Lalu ia mengambil rantai besi dari gudang dan mulai mengikat pintu tersebut rapat-rapat. Tak ada yang ingin melihat tempat itu lagi. Saat rantai terakhir terkunci, suara kecil terdengar dari balik pintu basement. "Tok!" Vincent langsung membeku. Natalie menatapnya panik. "Tok!" Suara itu terdengar lagi. Pelan. Seperti seseorang mengetuk dari dalam. Jessica mulai menangis lagi. "Jangan buka." Vincent mundur perlahan. Namun setelah beberapa detik, suara itu menghilang. Sunyi kembali. Keesokan paginya polisi dan petugas medis kembali datang ke rumah mereka. Kematian pembantu rumah tangga mereka masih diselidiki. Namun keluarga Natalie memilih tidak menceritakan kejadian sebenarnya. Karena siapa yang akan percaya? Siapa yang akan percaya kalau semua teror itu berasal dari ritual lama dan seekor kucing hitam? Akhirnya mereka memutuskan meninggalkan rumah tersebut sementara waktu. Vincent menyewa apartemen kecil di pusat kota agar keluarga mereka bisa menenangkan diri. Saat mobil mereka meninggalkan rumah itu, Natalie sempat menoleh ke belakang.
Rumah besar itu kini tampak kosong dan gelap. Namun saat mobil mulai menjauh, ia melihat sesuatu berdiri di jendela lantai 2. Sosok wanita bergaun putih. Evelyn. Wanita itu hanya berdiri diam sambil menggendong Danu. Kali ini wajahnya tidak menyeramkan. Ia tampak tenang. Perlahan sosok itu memudar bersama cahaya pagi. Natalie menutup mata perlahan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia merasa bisa bernapas lega. Hari-hari berikutnya mulai berjalan lebih normal. Talita kembali ceria seperti biasa. Jessica perlahan bisa tidur tanpa mimpi buruk. Vincent juga mulai kembali bekerja. Sementara Natalie mencoba melupakan semua kejadian mengerikan itu. Namun jauh di dalam pikirannya, ia tahu luka itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Beberapa minggu kemudian, sebuah perusahaan properti membeli rumah tersebut. Rencananya rumah itu akan dihancurkan dan dibangun ulang menjadi kompleks baru. Natalie mendengar kabar itu dari berita lokal. Dan entah kenapa, hatinya merasa tidak tenang. Malam harinya ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan rumah lama mereka. Kabut hitam memenuhi halaman. Sementara dari dalam rumah, terdengar suara kucing mengeong panjang. Pintu rumah perlahan terbuka sendiri. Dan dari kegelapan di dalam rumah, terlihat mata putih menyala menatapnya. Natalie langsung terbangun dengan napas memburu. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Cuma mimpi. Namun saat ia hendak kembali tidur, suara mengeong terdengar dari luar apartemen. Meong. Natalie langsung membeku. Suara itu sangat familiar. Perlahan ia bangkit dari tempat tidur lalu berjalan menuju jendela. Di bawah lampu jalan apartemen, seekor kucing hitam sedang duduk diam. Matanya menatap lurus ke arah jendela kamar Natalie. Dan saat tatapan mereka bertemu, kucing itu perlahan tersenyum. Natalie langsung mundur ketakutan. Lampu kamar tiba-tiba mati. Ruangan gelap total. Lalu terdengar suara bisikan perempuan di belakang telinganya. Pintu tidak pernah benar-benar tertutup. Napas Natalie tercekat. Ia membalikkan tubuh cepat. Tak ada siapa-siapa. Lampu kembali menyala beberapa detik kemudian. Ruangan kosong. Sunyi. Namun di lantai kamar, terdapat jejak kaki kecil penuh tanah menuju arah kamar Talita. Jantung Natalie langsung berdegup sangat keras. Ia berlari menuju kamar putrinya dan membuka pintu dengan panik. Talita sedang tidur lelap. Selimutnya tertutup rapi. Natalie menghela napas lega. Namun saat ia mendekat, ia melihat sesuatu di dekat bantal anaknya. Seekor boneka kucing hitam kecil. Boneka itu tidak pernah mereka miliki sebelumnya. Tangan Natalie mulai gemetar. Perlahan ia mengambil boneka tersebut. Dan tepat saat ia menyentuhnya, suara anak kecil berbisik terdengar sangat dekat. "Ibu." Natalie langsung menjatuhkan boneka itu ke lantai. Sementara mata boneka tersebut perlahan terbuka sendiri. Hitam pekat. Dan dari mulut boneka itu, keluar suara tawa kecil yang sangat pelan. Tawa seorang anak laki-laki. Natalie langsung mundur menjauh sambil menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Boneka kucing hitam itu masih tergeletak di lantai kamar Talita. Namun suara tawa kecil tadi perlahan menghilang. Sunyi kembali. Natalie mencoba menenangkan napasnya yang kacau. Ini nggak mungkin. Ia menatap boneka itu beberapa detik. Lalu perlahan mendekat lagi. Dengan tangan gemetar ia membalik boneka tersebut menggunakan ujung kakinya. Tidak ada apapun. Hanya boneka biasa dengan bulu hitam kusam dan mata plastik. Tapi saat Natalie hendak mengambilnya, boneka itu tiba-tiba mengeong pelan sendiri. Meong. Natalie langsung menjatuhkannya lagi. Talita mulai bergerak di tempat tidur. "Mama." Natalie buru-buru menyembunyikan ketakutannya. "Gak apa-apa sayang, tidur lagi ya." Talita mengucek mata sambil duduk perlahan. Lalu matanya langsung tertuju pada boneka itu. Dan wajahnya berubah tersenyum. Dia datang lagi. Darah Natalie langsung dingin. "Siapa?"
Talita menunjuk boneka tersebut. Kucingnya. Natalie segera mengambil boneka itu lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik. Ini cuma boneka. Tapi tadi dia jalan sendiri. Jawaban polos itu membuat tengkuk Natalie merinding. Malam itu Natalie tidak tidur sama sekali. Ia duduk di ruang tamu apartemen sambil memandangi kantong plastik berisi boneka hitam tersebut. Beberapa kali ia merasa kantong itu bergerak kecil. Padahal tidak ada angin. Vincent akhirnya bangun dan menghampirinya. "Kamu belum tidur?" Natalie menceritakan semuanya. Tentang kucing di bawah apartemen. Tentang bisikan perempuan. Dan tentang boneka aneh itu. Vincent tampak lelah. "Nat, mungkin kita semua masih trauma. Aku tahu apa yang aku lihat." Vincent terdiam. Karena jauh di dalam hatinya, ia juga mulai takut semuanya belum berakhir. Pagi harinya Natalie memutuskan membuang boneka itu jauh-jauh. Ia memasukkannya ke tempat sampah umum beberapa blok dari apartemen mereka. Setelah itu ia merasa sedikit lega. Namun ketika pulang, boneka itu sudah berada di depan pintu apartemen mereka. Terbungkus lumpur basah. Natalie langsung membeku. Jantungnya terasa berhenti. Perlahan ia melihat sekitar lorong apartemen. Sunyi. Tak ada siapa-siapa. Dan tepat saat itu, kamera lampu lorong berkedip. Seret. Seret. Lalu mati total. Dalam remang gelap lorong, suara mengeong terdengar lagi. Meong. Kali ini sangat dekat. Natalie segera membuka pintu apartemen dan masuk dengan panik. Ia langsung mengunci pintu rapat-rapat. Vincent yang melihat wajah istrinya langsung sadar ada sesuatu yang terjadi. Apalagi? Natalie menunjuk boneka di lantai. Dia balik lagi. Malam itu keadaan mulai berubah aneh kembali. Televisi apartemen menyala sendiri beberapa kali. Lampu dapur berkedip. Dan Talita kembali bicara sendiri di kamarnya. Saat Natalie mengintip dari celah pintu, ia melihat putrinya sedang duduk di lantai sambil tersenyum. Iya, Mama lagi tidur. Suara kecil itu terdengar jelas. Natalie langsung membuka pintu. Talita, kamu ngomong sama siapa? Anak kecil itu menoleh perlahan. Sama Danu. Napas Natalie tercekat. Danu sudah pergi. Talita menggeleng pelan. Dia bilang belum. Udara kamar langsung terasa dingin. Sementara boneka kucing hitam itu kini duduk di atas lemari. Padahal tadi Natalie yakin benda itu ada di ruang tamu. Vincent mulai marah. Ia mengambil boneka itu lalu memotongnya dengan gunting dapur. Isi kapas berhamburan ke lantai. Namun dari dalam boneka, jatuh seikat rambut manusia kecil yang sudah membusuk. Bau busuk langsung memenuhi ruangan. Jessica menjerit jijik. Sementara Talita hanya diam memandangi rambut tersebut. Lalu berbisik pelan. Itu rambut Danu. Vincent langsung membuang semua isi boneka ke tempat sampah luar gedung. Kali ini ia membakarnya sekaligus. Mereka berdiri melihat boneka itu hangus terbakar hingga jadi abu. Dan untuk sesaat, mereka merasa semuanya selesai. Namun malam berikutnya, Jessica terbangun karena mendengar suara bola menggelinding di lorong apartemen. Duk! 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 Awalnya ia mencoba mengabaikan. Tapi suara itu terus terdengar. Akhirnya ia membuka pintu kamar perlahan. Lorong apartemen gelap. Lampu mati. Namun di ujung lorong, ada seorang anak kecil berdiri membelakanginya. Anak itu memegang bola merah kecil. Tubuhnya penuh tanah. Jessica langsung membeku. Anak itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat. Matanya hitam. Danu. Bola merah di tangannya jatuh dan menggelinding pelan ke arah Jessica. Duk! 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 Anak itu tersenyum kecil. Kakak mau main? Jessica menjerit keras dan langsung menutup pintu kamar. Semua orang terbangun panik. Vincent segera membuka pintu lorong. Namun tak ada siapa-siapa di sana. Hanya sebuah bola merah kecil tergeletak di lantai. Bola itu basah oleh lumpur kuburan.
Sejak malam itu, teror kembali dimulai. Suara anak kecil berlari terdengar setiap malam. Jejak kaki kecil penuh tanah muncul di dapur. Dan beberapa tetangga mulai mengeluh mendengar suara kucing dari apartemen mereka. Padahal mereka sudah tidak punya kucing lagi. Suatu malam Natalie akhirnya menerima telepon misterius. Suara pria tua terdengar dari seberang. "Ibu Natalie? Siapa ini?" "Saya Harun." Wajah Natalie langsung tegang. "Pak Harun?" Suara pria tua itu terdengar panik. Mereka menggali rumah itu. Jantung Natalie langsung berdegup keras. "Apa?" Pekerja bangunan membuka basemennya. Suara Harun gemetar. Dan sejak tadi pagi, banyak pekerja hilang. Ruangan langsung sunyi. Vincent menatap Natalie dengan wajah pucat. Harun kembali bicara pelan. "Ibu, saya rasa sesuatu keluar lagi dari rumah itu." Malam itu hujan turun sangat deras saat Natalie dan Vincent memutuskan kembali ke rumah lama mereka. Jalanan tampak kosong. Langit dipenuhi petir. Dan semakin dekat mereka ke rumah tersebut, semakin banyak kucing hitam terlihat di pinggir jalan. Semuanya duduk diam memandangi mobil mereka lewat. Saat akhirnya mereka tiba, rumah itu sudah berubah menjadi lokasi proyek pembongkaran. Alat berat terparkir di halaman. Pagar seng berdiri di sekeliling rumah. Namun suasananya sangat aneh. Tak ada pekerja. Tak ada suara mesin. Semuanya sunyi. Hanya suara hujan dan gelegar petir. Natalie turun dari mobil perlahan. Dan tepat saat petir menyambar langit, ia melihat sesuatu berdiri di lantai 2 rumah itu. Puluhan sosok anak kecil. Semuanya menatap keluar jendela bersamaan. Mata mereka hitam pekat. Dan di tengah mereka, Evelyn berdiri sambil tersenyum sedih. Sementara di belakang sosok Evelyn, sesuatu yang besar perlahan bergerak dalam kegelapan rumah. Sesuatu yang dulu sempat mereka kirim kembali ke basement. Dan kini, ia tampaknya sudah bangkit lagi. Hujan turun semakin deras saat Natalie dan Vincent berdiri di depan rumah lama mereka. Petir menyambar langit berkali-kali, memperlihatkan bangunan itu yang kini tampak jauh lebih menyeramkan dibanding sebelumnya. Beberapa bagian rumah sudah mulai dihancurkan alat berat. Atap samping runtuh. Jendela pecah. Dinding luar dipenuhi lumpur. Namun basement itu masih utuh. Dan dari dalam rumah, terdengar suara ketukan pelan. Duk! 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 Seperti sesuatu sedang memanggil mereka masuk. Vincent menyalakan senter lalu membuka pagar proyek perlahan. "Tetap dekat sama aku." Natalie mengangguk sambil menggenggam tangan tali erat. Jessica berjalan paling belakang dengan wajah pucat. Semakin mereka mendekati rumah, semakin kuat bau busuk tercium. Bau tanah kuburan bercampur bangkai. Lantai rumah dipenuhi jejak lumpur kecil. Jejak kaki anak-anak. Puluhan. Semuanya menuju basement. Natalie merasakan tengkuknya dingin. Suara bisikan kembali terdengar samar di seluruh rumah. "Ibu! Ibu! Ibu!" Talita mulai gemetar. "Mama, aku takut." Natalie memeluk anaknya. "Sebentar lagi selesai, sayang." Mereka berjalan menuju ruang tengah. Dan tepat saat senter menyorot ke arah basement, mereka langsung membeku. Pintu basement sudah terbuka. Rantai besi yang dulu dipasang Vincent kini hancur berserakan di lantai. Sementara dari bawah sana, kabut hitam perlahan naik memenuhi rumah. Dan di tengah kabut itu, terdengar suara anak kecil tertawa. "Mama pulang." Jessica langsung mundur sambil menangis. Vincent mencoba tetap tenang meski tangannya gemetar. "Kita ambil Talita dan pergi kalau keadaan makin bahaya." Namun tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Duk! 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 Mereka semua menoleh perlahan. Sosok seorang pekerja proyek berdiri di tangga. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Mulutnya dipenuhi tanah hitam. Tubuhnya berdiri tidak wajar. Lalu perlahan ia membuka mulut.
Cairan hitam mengalir keluar. Dia lapar. Suara itu bukan suara manusia. Tiba-tiba pekerja tersebut berlari turun dengan gerakan patah-patah. Vincent langsung mendorong Natalie dan anak-anak mundur. Braak! Tongkat besi menghantam tubuh pekerja itu. Namun pria itu terus bergerak sambil tertawa. Matanya kini berubah hitam seluruhnya. Dan dari balik tangga, muncul pekerja lain. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Semuanya berjalan pelan menuju mereka. Tubuh mereka dipenuhi lumpur basement. Ya Tuhan, bisik Natalie. Mereka semua ternyata sudah dirasuki. Talita tiba-tiba menutup telinganya sambil menangis. Dia bangun, dia bangun. Lantai rumah mulai bergetar keras. Dari dalam basement terdengar suara geraman besar. Lampu senter berkedip liar. Sementara para pekerja kerasukan mulai bergerak semakin cepat. Vincent segera membawa keluarganya masuk ke dapur. Mereka menahan pintu dengan meja kayu. Brak! Brak! Para pekerja itu terus menghantam pintu dari luar sambil tertawa mengerikan. Natalie mencoba berpikir. Kenapa dia bangkit lagi? Talita perlahan menoleh. Wajah anak kecil itu pucat. Karena rumahnya dibuka. Lalu Talita menunjuk basement. Dia belum selesai cari tubuh. Jantung Natalie langsung berdegup keras. Makhluk itu masih ingin memakai tubuh manusia untuk keluar sepenuhnya. Dan kali ini, korban berikutnya mungkin bukan cuma Talita. Tiba-tiba suara Evelyn terdengar lagi. Natalie? Suara itu lembut. Sedih. Sangat dekat. Kabut putih perlahan muncul di pojok dapur. Dan sosok Evelyn muncul sambil menggandeng tangan Danu. Keduanya tampak jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Evelyn memandang Natalie dengan mata penuh penyesalan. Aku nggak bisa tahan dia lebih lama. Natalie langsung mendekat. Bagaimana menghentikannya? Air mata hitam jatuh dari mata Evelyn. Tutup pintunya. Bagaimana caranya? Evelyn menunjuk basement. Tubuh aslinya masih di bawah sana. Vincent mengernyit. Maksudmu? Danu akhirnya bicara pelan. Dia pakai tubuh semua orang, tapi tubuh aslinya nggak pernah keluar dari sumur basement. Sumur. Kata itu langsung membuat Natalie teringat sesuatu. Dulu saat mereka pertama kali masuk basement, ada bagian lantai tertutup lingkaran ritual. Mungkin di bawahnya memang ada sesuatu. Suara benturan pintu semakin keras. Meja kayu mulai bergeser. Para pekerja kerasukan hampir masuk. Vincent langsung mengambil kapak proyek yang tergeletak di dapur. Kalau mau selesaiin semuanya, sekarang waktunya. Natalie menggenggam tangan suaminya erat beberapa detik. Lalu mereka semua berjalan menuju basement. Kabut hitam semakin tebal. Udara sangat dingin hingga napas mereka berubah menjadi uap. Sementara suara bisikan memenuhi lorong rumah. Turun. 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 Langkah mereka menuruni tangga basement terasa sangat berat. Dan semakin bawah, suara geraman itu semakin jelas. Sesampainya di bawah, ruangan basement kini berubah total. Dindingnya dipenuhi simbol hitam baru. Lantainya basah oleh cairan seperti darah. Dan di tengah ruangan, lantai ritual itu telah terbuka. Sebuah sumur tua terlihat di sana. Gelap. Sangat dalam. Dan dari dalamnya keluar suara napas berat. Natalie merasakan tubuhnya lemas. Sementara di sekitar sumur, puluhan bangkai kucing hitam berserakan. Beberapa masih bergerak kecil. Danu memeluk ibunya sambil menangis. Dia di bawah. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari tangga basement. Para pekerja kerasukan mulai turun perlahan. Mata mereka hitam pekat. Mulut mereka terus berbisik bersamaan. Beri kami tubuh. Vincent langsung berdiri di depan keluarganya. Sementara dari dalam sumur, sesuatu mulai naik. Suara cakar menggesek batu terdengar keras. Kreek. Kreek. Lalu tangan besar hitam muncul dari dalam sumur. Diikuti kepala makhluk itu.
Kali ini wujudnya jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Tubuhnya dipenuhi wajah manusia yang bergerak sendiri. Mulut-mulut kecil muncul di seluruh kulitnya sambil berbisik. Dan di bagian dadanya, terlihat tubuh kecil Danu terjebak di dalam daging hitamnya. Anak itu menangis sambil memukul-mukul dari dalam tubuh makhluk tersebut. Evelyn langsung histeris. Danu, makhluk itu tertawa panjang. Dia milikku. Basement langsung bergetar keras. Langit-langit mulai runtuh sedikit demi sedikit. Sementara para pekerja kerasukan mulai menyerang. Vincent bertarung mati-matian menahan mereka menggunakan kapak. Jessica membantu menarik Talita menjauh. Sementara Natalie memandang Danu yang terjebak. Anak kecil itu menangis sambil mengulurkan tangan. Tolong. Evelyn memegang tangan Natalie. Bebaskan dia. Bagaimana? Evelyn menatap sumur itu. Tutup sumbernya. Natalie langsung sadar. Sumur itu adalah pintu utama makhluk tersebut. Selama sumur itu terbuka, ia akan terus kembali. Sementara makhluk besar itu mulai keluar sepenuhnya dari sumur. Tubuhnya hampir memenuhi basement. Mulut raksasanya terbuka sambil mengeluarkan kabut hitam. Semua akan jadi milikku. Vincent berteriak dari kejauhan. Nat, cepat. Natalie melihat alat peledak proyek dekat dinding basement. Tabung gas dan bahan penghancur untuk pembongkaran rumah. Dan saat itulah ia mengambil keputusan. Ia menatap Vincent dengan mata penuh air mata. Vincent langsung mengerti maksud istrinya. Tidak. Ini satu-satunya cara. Makhluk itu meraung marah dan mulai bergerak cepat ke arah Talita. Natalie segera berlari menuju bahan peledak proyek. Sementara Evelyn memeluk Danu erat. Wanita itu tersenyum sedih pada Natalie. Terima kasih. Natalie menyalakan pemicu api dengan tangan gemetar. Sementara basement mulai runtuh. Para pekerja kerasukan menjerit bersamaan. Makhluk besar itu meraung sangat keras. Dan tepat sebelum ledakan terjadi, Danu menatap Natalie sambil tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, wajah anak itu terlihat damai. Dua aak-ak. Ledakan besar mengguncang seluruh rumah. Api menyembur keluar dari basement. Rumah tua itu runtuh perlahan diterjang kobaran api dan hujan malam. Vincent menarik Natalie dan anak-anak menjauh beberapa detik sebelum seluruh bangunan ambruk. Suara jeritan makhluk itu menggema sangat keras di tengah malam. Lalu perlahan menghilang bersama runtuhnya rumah tersebut. Api terus membakar hingga menjelang pagi. Dan saat matahari mulai terbit, yang tersisa hanya puing-puing hitam dan asap tipis. Tak ada lagi suara bisikan. Tak ada lagi suara kucing. Tak ada lagi hawa dingin. Beberapa minggu kemudian lokasi rumah itu akhirnya ditutup permanen. Tak ada pembangunan lagi. Tempat itu dibiarkan kosong. Sementara keluarga Natalie mulai mencoba hidup normal kembali. Talita perlahan melupakan semua kejadian mengerikan itu. Jessica mulai kembali tersenyum. Dan Vincent memutuskan membawa keluarganya pindah jauh dari kota tersebut. Suatu sore sebelum mereka pergi, Natalie sempat datang sekali lagi ke bekas lokasi rumah. Ia berdiri dia memandangi tanah kosong itu. Angin sore berhembus pelan. Dan untuk sesaat, ia melihat Evelyn dan Danu berdiri jauh di tengah puing. Keduanya tersenyum kecil. Lalu perlahan menghilang bersama cahaya matahari senja. Natalie menutup mata sambil menarik napas panjang. Akhirnya semuanya selesai. Atau setidaknya, begitulah yang ia harapkan. Karena tepat saat Natalie berjalan meninggalkan tempat itu, seekor anak kucing hitam kecil keluar dari balik reruntuhan. Hewan itu duduk diam sambil menatap kepergian Natalie. Dan perlahan, matanya berubah putih seluruhnya. Tamat. Sahabat dunia wisata, dari kisah kucing hitam ini kita bisa belajar kalau rasa kehilangan yang terlalu dalam kadang bisa membuat seseorang melakukan apa saja, bahkan membuka jalan bagi sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh manusia. Evelyn hanya ingin melihat anaknya hidup kembali, tapi keputusasaan membuat dirinya terjebak dalam kegelapan yang akhirnya menghancurkan banyak orang di sekitarnya. Film ini juga mengingatkan kita bahwa sebuah keluarga hanya bisa bertahan ketika mereka saling percaya
dan saling melindungi. Natalie dan keluarganya mungkin dipenuhi rasa takut, pertengkaran, dan keraguan. Tapi pada akhirnya, cinta seorang ibu menjadi kekuatan terbesar untuk menyelamatkan anaknya dari teror mengerikan tersebut. Dan satu hal yang paling terasa dari kisah ini adalah, tidak semua hal harus dicari jawabannya. Ada beberapa pintu dalam hidup yang memang lebih baik dibiarkan tertutup. Buat kalian pencinta film horor dengan nuansa mistis, atmosfer gelap, dan teror supranatural yang pelan tapi menyeramkan, film Kucing Hitam wajib banget masuk daftar tontonan kalian saat tayang nanti. Jangan lupa dukung terus perfilman Indonesia dengan menonton di bioskop atau platform resmi supaya semakin banyak karya horor berkualitas yang bisa dibuat oleh sineas tanah air. Dan buat kalian yang sudah mengikuti cerita ini sampai akhir, terima kasih sudah menemani channel Dunia Wisata malam ini. Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel Dunia Wisata supaya channel ini bisa terus menghadirkan cerita film, kisah horor, dan alur cerita menarik lainnya setiap hari. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan hati-hati kalau suatu malam kalian mendengar suara kucing hitam mengeong di depan rumah.